Oke, jadi bagi teman-teman yang memiliki hajat, entah itu hajat yang besar ataupun hajat yang kecil, katakanlah misalnya kalian ingin lunas hutang riba, ataupun kalian ingin mobil, ataupun kalian ingin rumah, atau kalian ingin lulus dari suatu ujian atau suatu tes, ataupun kalian ingin pekerjaan, ataupun kalian ingin keturunan, kalian bisa banget menggunakan cara ini atau mengamalkan cara yang kata orang-orang ini adalah cara yang sangat keramat. Kenapa jadi dikatakan keramat? Karena saking begitu mujarabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu lagi di channel ini, channel random yang banyak membahas tentang law of attraction, keajaiban sholawat, kekuatan pikiran, pengembangan diri, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini saya mau sharing lagi tentang cara keramat yang bisa membuat kaya mendadak. Nah, sepertinya ini menarik sekali ya teman-teman. Tapi sekali lagi di sini saya bukannya menggurui, tapi saya hanya mau berbagi apa yang saya tahu dan bukannya sok tahu. Jadi apabila ada keliru dalam penyampaian atau ada yang salah, mohon arahannya dan kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa sama-sama belajar ya. Oke, jadi kenapa banyak orang yang mengatakan cara ini adalah cara yang keramat? Karena saking mujarabnya, ketika seseorang mempraktekkan atau mengamalkan cara ini, maka hajat-hajatnya akan terkabul dalam waktu dekat. Tapi jika orang tersebut menggunakan apa yang diberikan Allah, atau dengan kata lain Allah itu sudah memberikan atau mewujudkan atau mengabulkan hajat-hajatnya, tapi orang tersebut malah menggunakannya di jalan yang mudarat atau di jalan yang tidak diridhoi Allah atau yang tidak sesuai dengan syariat agama, maka Allah akan segera jatuhkan kembali orang tersebut jauh lebih parah dibandingkan keadaan dia sebelumnya ya. Jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati banget kalau kalian ingin mewujudkan hajat kalian yang benar-benar urgent, yang benar-benar mendesak banget, yang kayak kepengen banget hajat itu terpenuhi. Kalau kalian menggunakan teknik ini atau cara yang keramat ini, pastikan kalian harus benar-benar niatkan hanya karena Allah, benar-benar niat menjalankan hajat tersebut hanya di jalan Allah. Jadi saya di sini bukan hanya sekedar omong kosong, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman dan banyak testimoni-testimoni yang sudah membuktikan. Nanti kalian bisa cari sendiri di YouTube tentang testimoni cara atau amalan yang keramat ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang memiliki hajat, entah itu hajat yang besar ataupun hajat yang kecil, katakanlah misalnya kalian ingin lunas hutang riba, ataupun kalian ingin mobil, ataupun kalian ingin rumah, atau kalian ingin lulus dari suatu ujian atau suatu tes, ataupun kalian ingin pekerjaan, ataupun kalian ingin keturunan, ataupun kalian ingin uang yang banyak, entah itu 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, berapapun itu, apapun hajat kalian bisa banget menggunakan cara ini atau mengamalkan cara yang kata orang-orang ini adalah cara yang sangat keramat. Kenapa jadi dikatakan keramat? Karena saking begitu mujarabnya. Oke, jadi bagi yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan di like. Silahkan duduk manis dan stay tune. Nah, jadi langsung saja, apa sih amalan keramat yang saya maksud? Amalan itu adalah membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang Riyadhah surah Yasin sebanyak 41 kali bisa mengabulkan hajat. Bagi kalian yang sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mendapatkan keajaiban dari surah Yasin tersebut, silahkan tulis di kolom komentar agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat serta kebaikannya. Nah, kenapa harus surah Yasin? Jadi ternyata surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Jika seandainya Al-Quran itu diringkas, maka hasil ringkasan itu adalah surah Yasin. Jadi begitu banyak fadilah atau manfaat jika kita bisa mengamalkan surah Yasin atau membaca surah Yasin sebanyak 41 kali untuk hajat kita, terutama untuk hajat yang urgent atau hajat yang mendesak. Jadi ya teman-teman, banyak banget testimoni-testimoni yang sudah pernah mengamalkan atau membaca surah Yasin ini sebanyak 41 kali dan hajatnya pun terkabul dengan sangat cepat. Ada yang tiba-tiba kaya,
Ada yang rezekinya mendadak mengalir deras hingga dia bisa melunasi hutang-hutang riba. Ada yang sembuh dari penyakit, ada yang bisa membeli mobil ataupun rumah, dan juga ada yang berhasil lolos tes CPNS setelah dia mengamalkan atau membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Jadi fadilah dari mengamalkan surah Yasin ini untuk sebuah hajat itu sangat cepat untuk terkabulnya, dan bahkan Allah pasti akan memberikan tuh lebih dari apa yang kita minta atau lebih dari hajat yang kita inginkan. Ketika orang-orang tersebut terlena atau lupa terhadap kenikmatan yang sudah Allah beri dan mereka melakukan hal yang mudarat, maka Allah akan segera jatuhkan mereka ke dalam kondisi yang jauh lebih parah, jauh lebih buruk, jauh lebih terpuruk dibandingkan kondisi yang sebelumnya. Makanya amalan atau cara ini disebut amalan yang keramat. Jadi begitu keramat sekali, begitu sangat harus hati-hati sekali. Jika kalian ragu ataupun tidak sanggup, maka sebaiknya jangan lakukan cara ini. Nah, kemudian ada beberapa tata cara yang saya baca sebelum mengamalkan membaca surah Yasin sebanyak 41 kali, yaitu didahului dengan membaca basmalah, kemudian dilanjut dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat sebanyak 11 kali, dan kemudian dilanjutkan membaca Yasin sebanyak 41 kali. Setelah selesai 41 kali, ditutup dengan surat Al-Fatihah lagi 1 kali, kemudian setelah itu sampaikan hajat atau keinginan kita. Nah, jadi untuk ini dikhususkan untuk satu hajat dulu, diutamakan hajat yang paling kita inginkan atau paling kita butuhkan, yang paling mendesak. Tapi Kak, membaca 41 kali itu kayaknya lama banget deh. Nah, jadi di sini tata cara untuk mengamalkan atau riyadhah Yasin sebanyak 41 kali itu bisa dilakukan dengan 1 kali duduk. Kalau sanggup ya, maksudnya sekali duduk langsung membaca sebanyak 41 kali. Atau bisa dicicil teman-teman. Jadi bisa dicicil seberapapun kalian mampu. Misalnya, anggap kalian cicil selama 4 hari. Berarti 1 hari 10, 10, 10, besoknya 1 gitu. Yang penting tidak boleh terputus. Maksudnya jangan sampai ada jeda 1 hari tidak membaca Yasin. Atau kalian mau baca selama 7 hari, boleh. Selama 40 hari, boleh. Yang penting intinya tidak boleh putus sampai jumlahnya 41 kali. Mau 1 hari pun boleh. Misalnya subuh 8, zuhur 8, nah, yang nanti yang tadi 9 boleh. Jadi semampu kalian, yang penting harus dengan jumlah 41 kali. Kalau juga masih merasa berat, maka bisa berkongsian gitu. Maksudnya itu misalnya dalam sebuah keluarga ada 4 orang, ada kalian, ada suami ataupun ada istri, ada anak 2 ya, yang jelas anggota keluarga misalnya 4. Nah, kalian bisa berbagi jadi 10-10. Misalnya si ibu 10, bapak 10, anak-anaknya 10-10, nanti ada yang baca lagi 1, jadi jumlahnya 41 kali untuk satu hajat yang sama. Jadi benar-benar diniatkan untuk satu hajat. Nah, jika masih juga merasa berat, ada satu cara atau satu kaifiat, cara mudah membacanya, yaitu membaca hanya 1 kali tapi senilai 41 kali. Ini juga sudah diijazahkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beberapa syaratnya tuh, yang pertama kita tentukan dulu hajatnya atau apa hajat kita. Niatkan benar-benar karena Allah dan untuk Allah ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca surah Yasin. Di ayat pertama surah Yasin, bacaan Yasin itu dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian di ayat ke-38 diulang sebanyak 14 kali. Selanjutnya di ayat ke-58 diulangi sebanyak 16 kali. Dan di ayat 81 yang berbunyi awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala diulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu ucapkan hajat yang sama seperti di awal. Setelah mengucapkan hajat, ulangi lagi ayat ke-81 dari awal hingga akhir dan dilanjutkan untuk membaca surah Yasin sampai habis. Jadi jumlah seluruh ayat yang diulang itu totalnya 41 kali, sehingga sering disebut dengan Yasin Fadilah 41. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika kalian memiliki hajat yang urgent atau yang sangat mendesak, kalian bisa mulai mengamalkan membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Alangkah lebih baiknya membaca benar-benar sejumlah 41 kali. Tapi jika kalian tidak mampu,
kalian bisa menggunakan kaifiat atau cara mudah membaca Yasin, yaitu dengan Yasin Fadilah 41, atau membaca 1 kali tapi senilai dengan membaca 41 kali. Nah, untuk Yasin Fadilah 41 ini disarankan sekali waktu membacanya itu yaitu di sepertiga malam atau sebelum sholat subuh, sebelum memasuki waktu subuh, atau bisa juga setelah sholat isya ya, yang jelas di sepertiga malam. Tapi kalau untuk membaca surat Yasin 41 kali full, itu boleh kapanpun, mau dicicil ataupun sekali duduk ataupun 1 hari, yang jelas intinya tidak boleh sampai terputus. Ingat, ini adalah amalan atau cara yang sangat keramat untuk mewujudkan hajat yang sifatnya sangat urgent atau yang sangat kita butuhkan. Dan ingat, ketika hajat-hajat kita sudah terpenuhi ataupun sudah terkabul, jangan pernah keluar dari jalan Allah, jangan pernah melakukan sesuatu yang mudarat. Dan untuk memastikan agar kita tetap berpegang teguh kepada ketakwaan dan keimanan kita, yaitu dengan cara memperbanyak sholawat ya. Jadi amalan apapun akan lebih powerful jika kita barengin dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Sholawat adalah ibadah, sholawat adalah perintah Allah yang Allah sendiri juga menjalankannya, dan sholawat adalah sebaik-baiknya amalan. Jadi ketika kalian sudah selesai ya mendawamkan surah Yasin sebanyak 41 kali, atau ketika sudah selesai membaca Fadilah Yasin 41 yang sekali baca senilai 41 itu, pasrahkan semua hasil hanya kepada Allah. Biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Kita jangan sampai mencampuri yang merupakan haknya Allah, yang merupakan urusannya Allah. Jangan ada di hati tuh kayak keraguan atau kayak mana nih aku sudah membaca sebanyak 41 kali, bener gak ya ini bakalan terwujud, bener gak sih cara ini keramat. Ketika hati kalian berkata seperti itu sama aja mengcancel semua doa, mengcancel semua hajat, mengcancel semua usaha-usaha kalian. Karena itu adalah tanda bahwa kalian tidak yakin atau tidak percaya kepada Allah ya. Jadi sekali lagi Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kalian sudah membaca sebanyak 41 kali, itu kan udah capek-capek ya membaca sebanyak 41 kali. Jangan melakukan sesuatu yang membuat hasilnya itu menjadi sia-sia ya. Jadi tolong banget percaya, serahkan, sudah lepaskan semuanya, hasilnya kapanpun hanya kepada Allah, biar Allah yang atur. Nah, gimana caranya supaya kita bisa yakin sepenuhnya? Jadi gini, ketika kalian mau mengamalkan membaca surah Yasin sebanyak 41 kali, entah itu sebanyak 41 kali full ataupun yang dengan Fadilah Yasin 41 tadi, itu tuh anggap kayak sebagai jembatan kalian menuju keinginan atau doa kalian tersebut ya. Jadi ketika kalian sudah melewati jembatan, udah, kalian akan sampai, kalian bakalan sampai. Nggak mungkin kalian nggak sampai, karena kalian sudah hatam melewati jembatan tersebut, sudah sampai di ujung. Nggak bakalan kalian tuh tiba-tiba ada di awal jembatan lagi, nggak bakalan ya, kalian pasti sampai. Jadi anggaplah membaca surah Yasin atau mendawamkan surah Yasin sebanyak 41 kali ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kalian terhadap hajat-hajat kalian ya. Jadi nggak mungkin kalian nggak sampai. Udah, yakin aja, setelah kalian sampai di ujung jembatan, maka kalian harus terima bahwa kalian sudah berhasil mewujudkan keinginan kalian atau sudah berhasil mendapatkan apapun yang kalian hajatkan, karena kalian sudah berada di tujuan ya. Jadi begitu cara saya memanipulasi hati supaya hati ini benar-benar yakin, hati ini tidak ada keraguan ya, karena kita namanya manusia ya. Pasti banyak godaan-godaan syaitan yang bakalan membuat kita kayak ragu, kayak kurang yakin ataupun kayak bertanya-tanya ya. Jadi tolong itu semua disingkirkan. Kalau kalian tidak mau usaha kalian sia-sia, maka singkirkan semua itu dan pasrahkan, lepaskan. Hajat kalian, doa kalian pasti terkabul dalam waktu yang singkat, karena kalian sudah sampai di ujung jembatan. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba. Ingat, tetap harus hati-hati dan waspada terhadap diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.